capek ingin dinilai orang, Allah yang menguasai semua takdir. Cukuplah kita ingin dinilai Allah. Merdeka. Hari kemerdekaan itu adalah merdeka dari ingin dinilai, dipuji makhluk. Hari kemerdekaan adalah merdeka dari berharap kepada makhluk. Hanya berharap ke Allah yang maha dekat, yang menguasai segala-galanya, yang maha tahu apa yang terbaik bagi kita, yang senantiasa berbuat baik setiap saat. Bahagia sejati itu adalah kalau kita memang roja dan khaufnya hanya kepada Allah. Kepada makhluk, kita berikan yang terbaik lillahi ta'ala. Tapi semuanya hanya agar Allah ridho ke kita. Cukup. Tidak ada yang lain. Tidak ada nikmat yang bisa datang kepada kita kecuali Allah yang menggerakkan. Tidak ada musibah yang bisa menimpa kita kecuali dengan izin Allah. Maka puaskanlah hati kita bergantung kepada Allah yang maha dekat, yang maha melihat setiap saat, yang maha tahu segala keadaan kita, keperluan kita, keinginan kita. Allah yang maha tahu apapun yang terbaik bagi kita. Dan Allah yang kuasa mendatangkan apapun. Tidak ada yang bisa menolong kita selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak perlu mengolah kata dan gaya kita agar dikagumi orang. Tidak ada perlunya. Keperluan kita cuma satu saja. Allah Tuhan kita yang maha baik, yang maha menatap ridho kepada kita. Itulah yang membuat kita bahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. 1 jam hadirin sekalian. Kapan kita ketemu lagi? Kalau ada umur 12 Februari ya. 12 Februari hari Ahad jam 9 pagi. Nggak bosan? Alhamdulillah. Kalau mau ngaji ke sini doa dulu. Ya Allah, Engkau lah yang maha tahu siapa si Agim yang sebenarnya. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Engkau tahu akhlaknya, hatinya, ilmunya. Sekiranya ada manfaat, maka kumpulkan kami dan bimbing agar Agimnya bicaranya benar ya Allah. Hatinya benar. Lindungi dari niat dan perkataan yang salah. Tapi seandainya tidak ada manfaatnya, dan kau pasti tahu, dan hanya menjauhkan kami darimu, janganlah ya Allah. Tidak usah terjadi pertemuan ini. Gitu aja doa. Dan saya juga mau ngapain bicara begini. Bicara di depan orang banyak lebih berat daripada bicara berdua dengan anak. Makin banyak yang dengar, makin diliput. Kalau sekali saya melakukan salah, menyebar kesalahannya kemana-mana. Gimana ngejarin? Banyak jamaah yang mendengar bukan tanda kesuksesan sama sekali. Tanda ujian yang lebih berat. Kalau merasa bangga ceramah di Istiqlal, jamaah banyak. Padahal jamaah satu yang dengar, 1 juta yang dengar, 10 juta yang mendengar, tetap sama saja. Yang menilai adalah Allah. Hanya bedanya kalau bicara didengar orang banyak, hati lebih mudah ujub. Jangan-jangan merasa diri sukses, merasa diri penting, merasa diri soleh. Diundang di Istiqlal atau di mana tablik yang besar, diundang di musola yang kecil, sama saja. Yang menilai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi
peluang tergelincir hati jauh lebih besar seperti ini. Diundang di istana negara, didengar oleh para petinggi negara, para jenderal, para menteri, itu sama saja dengan diundang di pinggir. Yang menilai kan sama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang merasa lebih gimana gitu. Dan Allah tahu hati ini menjadi ujub kalau dengan casing dunia. Padahal semua yang membuat pejabat juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya follower satu, siapa ibu yang baru bikin YouTube, satu-satunya follower ada dirinya, lebih aman daripada banyak follower. Berapa banyak kita yang diperbudak konten, sibuk mencari dalil supaya banyak viewer, supaya viral. Apa viral? Tidak penting viral. Yang penting tayangan kita diterima oleh Allah. Memang viral tanda sukses. Sukses itu kalau Allah nerima amal kita. Itu aja yang kita pikirkan. Nanti terserah Allah. Ini saya juga tidak tahu bagaimana Bapak Ibu bisa pada datang ke sini. Iya. Tapi kalau Allah menakdirkan datang, ya kumpul begini. Yang paling penting adalah gimana jadi amal. Apakah dengan ceramah Agim ini berubah? Enggak, saya tidak bisa mengubah apapun. Bagaimana saya mengubah Bapak Ibu sekalian, mengubah diri saya saja susah. Lalu ceramah ini apa? Ya mudah-mudahan ini jadi amal soleh, udah gitu aja. Makanya kalau mau ada tanya jawab, jangan yang susah-susah. Ya. Itu bagian Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, yang ilmunya oleh Allah dititipi lebih banyak. Saya mau bagian dengar aja gini, doa udah cukup ya. Ada pertanyaan? Ada yang nanya, gimana kalau ditanya yang susah-susah ya bisa jawab? Saya bisa menjawab pertanyaan, jawab aja. Maaf, saya belum tahu jawabannya. Nanti Ustadz bodoh dong. Loh, baru tahu ya. Ya, kalau kita nggak bisa jawab, ya jawab aja tidak bisa. Nanti disebut bodoh. Kan memang bodoh kita ini ya. Ilmu kita akan sedikit. Nah, begitulah sahabatku sekalian. Pulang dari sini periksa hati ya, belajar seneng. Lihat tetangga sukses. Oh, anak ibu, alhamdulillah. Tapi yang asli ya jangan. Alhamdulillah. Boleh cerita pengalaman dulu mengatasi dengki. Udah pernah diceritakan di sini belum? Astagfirullah. Ya Allah ampun, kau maha tahu. Ini ada modifikasi sedikit ya. Zaman masih muda dulu jadi muazin. Ya belum berumah tangga. Di sebuah masjid. Tiba-tiba, biasa adzan subuh agak telat, ada yang azan yang lain. Aduh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak rela. Siapa ini berani adzan di wilayah kekuasaanku? Jelas dengki hadirin. Wah, betul-betul waktu itu tidak rela. Lebih getir lagi ujiannya ketika teman mengatakan, wih, ini azan bagus bener. Lebih bagus dari yang biasanya. Waduh, itu seakan digiling itu hadirin, ditumbuk. Besoknya rencana datang lebih awal supaya dia tidak azan, dengki. Sedang sholat sunnah, masuk waktu, ternyata dia azan. Waduh, itu sholat kacau sekali. Melakukan perencanaan untuk penggagalan azan besok. Udah enggak ada, saya kalau ingat ini, aduh Allah, untung nggak dihajar langsung saya gitu, sambar petir kan beres Pak. Muazin dengki. Ya begitulah, kalau wudhu ada beliau, saya nggak mau ke masjid, wudhu di rumah aja, balik lagi.
Yang paling horor kalau beliau jadi imam, aduh, menderita. Ngarap-ngarap lupa ayat, kebesekan, jahat aja hati ini. Akhlak langsung buruk sekali itu. Allah maha baik, maha menolong, tapi senang di masjid, hanya busuk hatinya. Allah takdirkan, Allah kan maha tahu kedengkian hambanya. Allah hadirkan tukang jualan dulu tahun 86 ini ya. Yang jualan buku digendong pas ke masjid tuh. Ingat waktu itu kurang lebih pada asar. Chef, mau beli buku nih baca-baca. Kasih tuh buku ada. Ingat tipis, burem, hitam jilidnya, hitam dan merah. Judulnya Bahaya Dengki. Saya lihat, wah ini pas baca mirip sekali dengan keadaan saya tuh, menderita. Orang yang dengki itu kan dia yang zolim tapi dia yang sengsara. Cirinya khas, tidak mau muji, tidak suka orang dapat nikmat, senang orang lain dapat, tidak mau nyapa, pokoknya persis sekali. Dan di sana ada juga caranya mengobatinya, yaitu lakukan apa yang tidak mau dilakukan, sederhananya gitu. Gak mau senyum, senyum. Tidak mau salam, salam ya. Karena pas tahu dalilnya, kebaikan saya habis, malaikat juga melaknat, Allah juga murka, tidak ada untung jadi pendengki. Akhirnya saya bertekad waktu itu, ya Allah, cabut dengki ini. Berubahlah bertekad. Assalamualaikum. Senyum juga walaupun kurang simetris. Ada yang muji, itu adanya bagus. Memang bagus. Katanya harus ikut muji, hadirin. Walaupun berat. Yang paling nelangsa adalah saya mau adzan, beliau datang. Silahkan adzan. Katanya gitu harus dikasihin ya. Adzan. Beliau adzan. Masya Allah hadirin. Enggak lama, seminggu lepas. Dan beliau jadi guru saya. Karena memang beliau seorang ustadz. Ilmunya banyak. Baca Qur'annya bagus. Tapi selama dengki enggak ada tuh kebaikannya. Yang ada sebel aja. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah melindungi kita dari kedengkian dan melindungi kita dari busuk hati serta memampukan kita falyaqulu khairan aw liyasmut. Amin ya rabbal alamin. Punten, mana pengumumannya? Sebanyak ini. Ini kan tugas panitia bukan? Apa yang mau disampaikan? Terima kasih rekan-rekan. Ibu Bupati dari mana aja ini? Dari Bogor? Tahu dari mana acara ini? Keberatan enggak kalau begini? Kalau dirasa ini ada manfaatnya, lalu diniatkan nanti tanggal 12 Februari ajak 1-2 teman. Kalau sekarang yang hadir berapa nih? Sekitar 3.000, 4.000 mungkin. Ajak aja seorang. Jangan hanya diajak, diongkosin. Nggak akan berkurang rezekinya. Kalau ada yang berkurang gara-gara ngongkosin temannya, beritahu saya, berapa keluar ongkosnya? Tadi saya ngongkosin teman 15.000, tapi sekarang saya habis buat ongkos. Bilang sama saya ya, nanti saya doakan. Ya. Mau diganti, ganti. Niat dari sekarang ya, ajak teman. Insya Allah datang lebih awal. Niatnya apa ke pengajian ini? Niat untuk cari ilmu. Nanti sepanjang jalan dinaungi malaikat, ikan, semut, semuanya mendoakan. Niatnya harus benar. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Jangan hitung-hitungan. Semua biaya mencari ilmu nanti diganti oleh Allah. Lebih nanti ya. Akan dicukupi. Para pencari ilmu Allah Maha Kaya.
penjahat, garong, gangster yang tidak beriman aja dikasih rejeki. Masa kita yang mau mencari keridoan dia tidak dikasih? Benar? Hanya kita kan jumlahnya yang cukup aja. Tidak harus yang membebani kita di yaumal hisab. Niat apa lagi? Niat silaturahim, niat iktikaf, niat memakmurkan masjid. Datang ke sini, sholat sunat, iktikaf di sini ya. Datang lebih awal, Masya Allah. Jangan lupa bawa bekal. Dan bekal itu harus lebih seneng kalau bekal kita dimakan teman. Jadi jangan teman buka bekal, kita aktif ini dan dibawa pulang lagi. Kita bawa makanan roti jadi malah nambah gitu. Itu gonimah namanya. Jangan terbalik hadirin. Bawa apa aja, ini kan saudara, betul tidak? Walaupun tidak satu bis, tetap saudara ya. Tidak satu, jangan sampai merasa saudara tuh semajelis taklim. Makanya di sini bebas, tidak harus pakai seragam, nggak apa-apa, warna-warni dan tidak mesti ini disebut majelis taklim apa gitu yang khusus. Apa? Bebas aja namanya ya. Tidak penting ini majelis taklim apa gitu, agim nggak ada kaitan, nggak apa-apa. Yang penting kita kesini Allah ridho, udah itu. Kemudian kalau udah duduk gini teh kenalan. Bapak, Dede udah kenal belum? Siapa coba? Oh ayahnya ya, oh maaf ya. Besan? Bukan? Oh ya, siapa tuh jadi besan? Ya, so kenalan. Penyakit kita kalau ke majelis taklim tuh diam-diam aja. Apalagi kalau sajadahnya didudukin terus ngegerem, biasa. Udah ini teh saudara ini saudara saya depan, alhamdulillah sapa dengan baik. Yang enak, benar? Kalau udah nyapa, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Terus jangan nyampah di mana-mana, nggak boleh. Mau apa kesini jauh-jauh nyampah? Zolim. Kenapa zolim? Iya, sampah itu ada pada tempatnya. Makanya semuanya nanti TSP, ulangi. Tahan dari buang sampah sembarangan. Semuanya bicara. TSP. Tahan dari buang sampah sembarangan. Ulangi. Jadi kalau kita punya sampah, tahan ya. Punya bekas permen, tahan. Punya apa, koaci, kecil koaci itu cangkangnya, tahan. Kemudian simpan sampah pada tempatnya. Ayo atuh ulangi. Kenapa bukan buang? Kalau buang belum tentu masuk, nanti nambah kerjaan. Kalau simpan tertib. Dan P-nya pungut sampah adalah ibadah. Sekali lagi. TSP. Apa T-nya? Tuh, tahan sampah pada rumahnya. Gimana yang betul? Tahan dari buang sampah sembarangan. Simpan sampah pada tempatnya. Pungut sampah adalah sedekah. Tadi saya ngomong apa? Sama ibadah dengan sedekah. Kita nggak usah berantem ya. Sedekah mas. Kenapa saya jadi lupa begini? Oh udah tua ya. Jadi ciri khas majelis pengajian kita dimanapun. Kalau datang bersih, pulang lebih bersih. Itu rumusnya. Jadi nggak boleh kita duduk begini ninggalin sampah. Zolim namanya. Pernah ada cerita nih ya. Di sebuah pesantren. Minum pakai bekas botol plastik. Dia minum jongkok. Adek, kenapa minum sambil jongkok? Sunnah Nabi om, minum tuh sambil duduk. Lu ngajar lempar. Nah, ngelempar itu sunnah siapa? Tolong ya, Pak Pimpinan Istiqlal, insya Allah kalau Darut Tauhid ini rapi kan ya Pak ya? Rapi, kita nggak boleh ninggalkan sampah. Bahkan kalau bisa mau pulang tuh pungut. Dulu kita kalau ada acara-acara besar, ya
ya pesantren Darut Tauhid dan jamaah tuh ciri khasnya adalah bagian mungut sampah ya, karena sedekah. Kemudian biasakan juga jamaah ini 5S. Sudah tahu? Senyum. Coba senyumnya mana? Enggak usah bunyi, biasanya. Salam, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Jadi enggak ada kita ketemu baut, main sikut-sikutan, apalagi lagi ruku, dorong ke belakang. Enggak boleh. Ini saudara ya. Karena walaupun ilmunya yang disampaikan mudah-mudahan walau sederhana, tapi kalau kita praktekkan hati jadi bersih, yakin ke Allah, manfaat, mudah-mudahan itu membuat Allah ridho ke kita ya. Baik, ini sudah sedekah. Rekan-rekan, kita ada 2 tanya jawab aja ya. Sambil bersedekah boleh? Banyak manfaatnya. Biasanya Rasulullah menganjurkan kalau orang mau berjumpa dengan Rasul, bersedekah. Kita juga kalau mau sholat, usahakan sedekah. Tidak akan pernah berkurang harta dengan sedekah. Ya Allah, wahai yang maha melihat, lipat gandakan keberkahan sedekah hamba-Mu ini ya Allah. Jadikan menjadi penggugur dosa, pelipat ganda rezeki yang barokah, menjadi jalan ijabah doa, menjadi jalan penolak bala. Semuanya yang Kau janjikan ya Arhamar Rahimin. Taqabbal minna ya Karim. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, silakan. Ada pertanyaan? 1, Ikhwan. Silakan yang mana petugas akhwat sedekah tidak ada? Bagusnya dari depan. Oh iya baik. Silakan. Itu tuh pertanyaan. Ya teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pertanyaan. Nama Silakan. saya Laila dari Jogja. Qadarullah kemarin saya ke Bandung tapi AA nggak ada, jadi ikut kajiannya Zoom juga katanya error, jadinya nggak ada. Dan alhamdulillah terus lihat-lihat IG ada kajian hari ini, terus tadi dari Bekasi ke sini naik KRL gitu. Masya Allah, Alhamdulillah. Biasa. Allah tahu setiap niat. Alhamdulillah. Biasanya saya kajian bersama alhamdulillah ibu saya yang udah meninggal sekarang. Dulu ketemu sama A, terakhir waktu A kajian di Jogja, di Amikom bersama masih ada ibu saya. Qadarullah 2020 kena COVID, ibu saya meninggal. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'afiha. Semoga Allah menjadikan ahli surga. Ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Kalau ada kesempatan dari Zoom atau saat online, kalau bertanya tuh pasti saingannya banyak. Kalau pengen bertanya dari kajian online, alhamdulillah qadarullah hari ini bisa di soft depan, bisa datangnya tepat waktu, bisa pegang mic, bisa ketemu langsung. Mungkin Allah nakdirinnya baru hari ini gitu. Bukan mungkin deh, pasti dengan izin Allah. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia. Ya, Ya alhamdulillah pasti dengan izin Allah. Mau bertanya, saya tuh alhamdulillah kenal kajian A dari 2010 zaman saya masih kuliah gitu ya. Semakin belajar tauhid kayaknya semakin kesini tuh ujiannya malah tambah gitu loh. Sampai waktu itu saya juga belum bisa bayar kuliah kan, terus kata ibu saya, loh katanya udah muridnya Agim gitu, nggak percaya sama Allah, nggak yakin sama Allah, ibu saya bilang kayak gitu. Terus saat saya ya udah oh iya gitu, saya meyakini alhamdulillah, terus rezeki untuk bayar kuliah tuh juga akhirnya ada gitu. Terus saat saya beriadoh, ngajarin untuk riadoh gitu ya, kayaknya semakin ujiannya tuh tambah gitu loh. Saat nggak boleh bersandar sama makhluk, nggak boleh bersandar sama suami yang cuek, kayaknya suami tuh yang makin cuek gitu loh, kayak gitu. Jadinya tuh gimana ya, gimana gitu lah, kayaknya apa emang ilmu itu dan ujian itu sama. Ya saya mah suka ngajarin anak SMA, nggak mungkin dikasih soal ujian SD gitu, tapi saat ngalamin tuh rasanya beda daripada saat baru denger ilmunya gitu loh. Gimana gitu ini dulu kakeknya. pernah SD enggak deh? Pernah. Lulus, Alhamdulillah ikut ujian. ikut Ikut ujian juga. Lulus. Alhamdulillah SMA, lulus. kuliah juga. Lulus.
Terus apa yang beda tuh? Ha? Ya, yang sekarang ujiannya ujian hidup kayaknya. Jadi ujian hidup itu menjadi berat ketika kita harapnya ke selain Allah. Pasti berat. Orang mah belum ada yang belum punya suami, udah dikasih suami masih protes ya. Syukur ya tuh. Ha? Jadi berat itu karena kurang bersyukur, sibuk dengan yang nggak ada, sibuk dengan keinginan. Mungkin gitu ya. Kan? Kurang nggak karunia dari Allahnya, Dek? Enggak. Atau sibuk ya, bersyukur ya. Iya. Jangan sibuk dengan yang nggak ada. Capek. Nikmat dari Allah tuh melimpah setiap saat. Itu juga ujian. Yang membuat kita menderita bukan kurang karunia, kurang bersyukur. Pasti. Udah, syukurin ya. Iya, siap minta doanya ya biar tetap lurus. Jangan jalannya. minta-minta, yang ngasih. Gitu. Ya, udah syukur, nah rumusnya itu. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana rasanya sesudah dengar jawaban barusan? Enggak tahu. Udah ditakdirkan oleh Allah duduk di depan dari sekian ribu dikasih mikrofon. Kalau sampai nggak tahu syukur karena memang memilih tidak lulus. Kalau ama hidup mah pengen cuma 4. Pengen kalau berbuat sesuatu testing ikhlas. Kemudian kalau saya salah, saya pengen cepet tobat. Kalau dapat nikmat, ingin bisa syukur aja terus. Nggak capek mikirin yang nggak ada, nyukurin yang ada. Dan kalau giliran diuji, ya jalanin aja. Ya pasti ujian ini ada ujungnya. Jadi nggak ada yang ribet tuh. Yang ribet tuh tidak ikhlas, tidak tobat, tidak syukur, tidak sabar. Itu ribet. Terima kasih ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Udah. Ibu nanya lagi. Kenapa udah deket gitu nanya? Sama aja jawabannya ya. Tuh kalau dimulai satu teh ibu-ibu mah begini nanya semuanya ya enggak. Jadi banyak masalah. Ayo Dek. Bilang. Kita berapa menit lagi ini asar? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak ada data yang... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Izin bertanya Agim, terima kasih atas waktunya. Sebetulnya titipan pertanyaan. Jadi bagaimana ketika suami istri begitu kemudian memilih untuk berpisah karena suaminya itu mengalami penyimpangan seksual begitu. Ternyata dari awal pernikahan suaminya mencintai laki-laki seperti itu. Akhirnya memilih untuk berpisah. Nah, itu yang dilakukan adalah tentu saja syukur, sabar dan ikhlas gitu. Namun bagaimana kira-kira ada satu tips atau mungkin selain daripada mendekatkan diri kepada Allah, ya itu sih satu-satunya mungkin cara yang dilakukan. Terima kasih Agim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi pertanyaannya teh apa? Harus gimana? Itu kalimat berita atau pertanyaan maaf? Halo? Apa pertanyaannya? Kalau ada kejadian seperti itu. Bagaimana yang dilakukan begitu? Satu, kalau sesuatu sudah terjadi, maka harus ridho dulu. Ini episodenya. Ya, faman rodiya falahu ridho. Jadi kita kan dalam hidup ini ada tiap orang punya coupling takdir masing-masing. Nggak bisa disamakan satu sama lain. Dan ada dannya. Tiap perjalanan waktu ada episode yang berbeda-beda. Tiap orang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, kalau kita sudah berusaha benar, terjadi sesuatu, nah Rasulullah SAW bersabda begini, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wala ta'jaz. Wa in asobaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada walakin kul qadarullah wa ma sya'a fa'al.
Kalau sudah terjadi tidak boleh, coba kalau gini, saya pasti begini, nggak boleh. Kalau sudah terjadi, katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah, saya menjalani episode ini. Kan tiap waktu tuh kita tidak tahu episodenya. Saya juga tidak tahu pulang dari sini apa yang terjadi. Oh, ini sudah. Saya terima ya Allah episode ini. Asyura ayat 30. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Asyura ayat 30. Musibah apapun yang menimpa kepadamu itu diundang oleh perbuatan tanganmu sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah mengampuni sebagian dari dosamu. Oh, dosa apa yang mengundang saya diuji ini? Tobat. 1 ridho, 2 tobat, ya. Kemudian sempurnakan ikhtiar di jalan yang Allah sukai. Minta tolong kepada Allah terus saja, menghibah, memelas. Karena hanya Allah yang kuasa melepaskan dari semua kepahitan ini, ya. Kalaupun pisah itu membuat dua-duanya jadi dekat dengan Allah, ya nggak apa-apa. Kalau dekat jadi maksiat, karena itu juga ada aturan syariatnya, ya. Begitulah. Teruslah minta tolong ke Allah, tapi ya juga harus minta itu kalau mantannya juga disembuhkan supaya bisa sembuh dari penyakit. Karena LGBT itu kan penyakit, ya. Penyimpangan itu bukan fitrah, bukan, tapi itu penyakit. Bisa disembuhkan kalau mau sembuh. Terakhir, ini lelaki mah menit baik pisan. Baru juga dibilang baik, si Bapak ngacung. Ini nanya Bapak yang jawab ya. Supaya efisien. Terakhir silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif A dari Bekasi. Yang ingin saya tanyakan, kan jumlah akhwat surplus saya banyak ya, melebihi jumlah laki-laki. Tiba-tiba seorang suami itu nikah lagi dengan wanita lain, Ustaz. Tapi sang istri sama orang tuanya pada dengki dan marah. Ini gimana, Ya wajar atuh Pak. Istri sakit hati, tersinggung, marah. Kita melihatnya jangan dari sisi lelakinya saja, tapi perasaan wanita, bagaimana sedihnya, mungkin anaknya juga ikut marah ya. Terus masalahnya apa? Terima aja Pak, kemarahan itu. Udah takdir, qadarullah kan, dari Allah kan, dia nikah lagi kan. Tapi kenapa harus marah ya? Orang yang mengetahui misalnya seorang syekh gitu kan, nikah lagi sama Ya, lain. Tiba-tiba jamaahnya pada marah gitu. Oh, begini Pak. Tidak semua orang punya pemahaman yang sama, punya tingkat keyakinan yang sama. Dan sebetulnya masalahnya bukan orang lain marah atau tidak, Allah marah atau tidak. Walaupun kita berbuat kita, tapi jangan juga kita menganggap remeh. Oh, orang tidak suka biarin aja. Jangan-jangan tidak suka karena memang kitanya nyebelin juga ya. Ada sebuah hadis, jikalau seseorang melakukan sesuatu karena Allah, walaupun manusia lain membenci, ini tapi benar-benar niatnya lurus dan caranya benar, terus orang lain tidak suka. Tapi dia istiqomah, nanti Allah akan ngebalikan hati itu orang-orang yang tidak suka itu jadi suka. Dan ada dannya, dan orang yang melakukan kebaikan apapun bentuknya ya, nanti akan ditolong oleh Allah jadi indah akhlaknya, indah tutur katanya. Tapi ada orang yang berusaha nyenengin orang demi disukai orang dengan perbuatan yang Allah tidak suka. Tapi agar orang-orang kagum dan suka ke dia. Nanti Allah balikan hati orang tuh jadi benci ke dia. Nah bedanya kalau orang itu niatnya benar di jalan Allah, terus orang gak suka. Nanti Allah yang ngebalikin hati orang. Dan ciri khasnya orang itu akan jadi indah akhlaknya, indah tutur katanya. Begitulah. Udah makin pada susah gini pertanyaannya. Terakhir deh, karena terima Pak, bisa dipahami apa ya?
Yang paling penting itu niat dan caranya benar enggak. Kalau niat orangnya benar, pasti Allah menguatkan. Kalau niatnya enggak benar, caranya enggak benar, dia enggak akan kuat nanti. Ya. Assalamualaikum Tat, saya Zikri dari Bogor. Dari Bogor, Dek? Iya. Tahu dari mana acara ini? Enggak sengaja Tat. Enggak sengaja? Iya, enggak sengaja. Enggak sengaja paling depan, luar biasa ini. Bareng ayah juga sama keluarga. Oh, enggak sengaja, sama-sama enggak sengaja. Sama Luar biasa bisa bareng-bareng sekeluarga, enggak sengaja. Inilah Allah menakdirkan ya. Macam-macam jalannya itu, ada yang tersesat ke jalan yang benar, ada. Silakan deh, maaf. Jadi kebetulan kan istri saya lagi hamil muda. Kebetulan. Bukan kebetulan, bukan. Qadarullah, Aduh, saya kira Qadarullah. hamil kebetulan gitu gimana? Qadarullah istriku hamil, alhamdulillah, ya kan. Nah kan juga diceramain sama orang tua atau sama ustadz biar saya pribadi menjaga lisan seperti yang tadi ustadz sampaikan kayak gitu kan. Cuman saya pribadi mungkin benar misalkan kayak bisa isi koma gitu loh. Orang ngomong saya ikutin, tapi paling bertahan 1-2 hari bahkan seminggu, entarnya lagi akan lupa sendiri. Tat, tuh kayak gimana caranya ya biar kita bisa isi koma terus Tat? Punya HP enggak? Punya Tat, Suka lowbat enggak? suka Sehari habis Pak baterainya? habis. Terus gimana? Enggak. 2 hari. Selalu dicas sih. Selalu dicas. Jadi ada terus. Tuh udah ada ilmunya, dicas terus satu. Oke, siap, Ini siap. dengar ceramah ini nambah enggak imannya? Nama Sat. Ya sering-sering lah dengar. Siap. Allah sekarang sudah memudahkan nih, ada medsos, betul? Ya. Tadi baru datang dari perjalanan jauh dari luar Indonesia. Di-download di sini ceramah-ceramah. Di jalan bisa belajar terus. Berapa banyak ulama yang sulit kita ketemu, tapi bisa didengar sekarang di sini. Buya Hamka ada di sini, almarhum, dan guru-guru kita lainnya. Pertanyaannya ini HP, apa aja yang dibuka? Kenapa giliran Bismillahirrahmanirrahim, skip. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa giliran dakwah langsung di skip? Karena nafsu itu selalu ngajak kepada keburukan. Kita ini maunya tuh berbuat buruk nafsu tuh. Kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Asli. Kalau enggak ditolong Allah, enggak bisa kita ikut pengajian. Coba jawab. Nafsu kita maunya tahajud atau tidur? Jawab jujur, ha? Tidur. Nafsu tuh maunya kita tidur. Tapi yang dirahmati Allah bangun tahajud. Besok nih Senin. Nafsu maunya saum atau tidak saum? Maunya nggak mau saum. Kita yang dirahmati Allah bisa saum. Coba. Udah tadi kotak infak udah lewat ya. 10 ribuan, 100 ribuan. Coba jawab, kalau bawa uang 110 ribu, 120, mana yang dimasukin? 20 kan? Ternyata ada 3 lembar, 125. Yang mana coba? Yang disukai nafsu yang mana? 5 ribu. Ya Allah, ternyata keselip 127. Yang mana? Jadi kita harus terus minta tolong ke Allah ya. Karena akhlak itu menjadi baik kalau Allah menolong. Nih, udah apa belum doanya? Udah apa belum doanya nih? Nih doanya. Punten ya. Ini doa harus minta ke Allah dengan sungguh-sungguh supaya kita diberikan kemampuan berakhlak bagus. Saya cari yang pendek-pendeknya. Karena Rasulullah sendiri sudah mengingatkan Allahumma dini li ahsanil akhlak.
Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku akhlak yang baik. La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang bisa menunjuki saya berakhlak baik selain Engkau. Wasrif anni sayyi'aha. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Dan palingkanlah dari diriku kejelekan, akhlak yang buruk, karena tiada yang bisa memalingkannya dariku selain Engkau ya Allah. Ada lagi doa yang lebih pendek nih. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari akhlak yang mungkar, amal yang jelek, dari nafsu yang buruk, dan dari penyakit. Minta kepada Allah supaya kita ini benar-benar ditunjuki berakhlak baik, karena kita tidak mungkin berubah menjadi baik akhlaknya kecuali dengan pertolongan Allah. Dan satu lagi, harus mujahadah. Jadi seperti tadi itu ya, mau ngomong enggak gitu. Malas ke masjid, paksakan ke masjid. Tidak mau baca Quran, buka Quran. Pas ada tayangan yang tidak baik, harus ada perjuangan seperti itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Al-Ankabut 69. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari keriduan Allah, Allah benar-benar akan menunjukkan jalan-jalannya. Jadi doa merengek, menghibah ke Allah supaya diberi akhlak bagus, dijauhkan dari akhlak jelek, dan mujahadah. Setidaknya dua ini yang harus kita lakukan dalam hati dan menjaga lisan tadi. Mari kita tutup dengan baca Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Hadirin, mari sejenak kita tundukkan hati kita. Kita zikir pelan-pelan dan masing-masing Allah Maha Dekat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya arhamar rahimin, irhamna. Ya arhamar rahimin, irhamna. Ya hayyu ya qayyum, birahmatika nastaghits. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, hari berganti hari, semakin dekat dengan ajal kita menjemput. Kita tidak tahu berapa lama lagi umur yang tersisa. Tapi pasti setiap hari semakin dekat dengan perpisahan kita. Akan ada saatnya kita berpisah dengan orang-orang yang kita cintai.
berpisah dengan dunia ini. Pasti. Dan jikalau datang saat yang ditetapkan Allah, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Tidak bisa diakhirkan, tidak bisa diajukan walau sekejap. Hadirin sekalian, entah mungkin ada di antara kita yang beberapa puluh tahun lagi, mungkin tinggal beberapa tahun lagi, atau beberapa bulan, atau mungkin ini hari-hari terakhir dalam hidup kita. Kita harus sangat siap. Allah perintahkan malaikat maut menjemput kita mungkin di jalan, mungkin di rumah, mungkin di rumah sakit. Tapi pasti kita akan mati. Mudah-mudahan bila saatnya tiba, kita sudah benar-benar siap. Mudah-mudahan bila saat malaikat maut datang menjemput kita, Allah sudah mengampuni semua dosa kita. Orang tua sudah memaafkan kita sepenuhnya. Mudah-mudahan ketika dicabut nyawa ini, keluarga kita betul-betul sudah memaafkan semua dosa kita. Semoga tidak ada harta haram yang melekat pada tubuh kita. Mudah-mudahan saat dicabut nyawa, tubuh ini bersih, sebersih-bersih. Sedang terbasuh air wudhu. Mudah-mudahan kalau izinkan ketika nyawa kita lepas, lisan kita bisa menyebut kalimat thayyibah la ilaha illallah. Semoga akhir hayat kita husnul khotimah. Hati-hatilah hadirin. Seseorang akan diwafatkan oleh Allah dalam kebiasaannya. Tidak sedikit orang yang mati di tempat zina, nauzubillah. Mati sedang berbuat maksiat. Mati dengan harta haram di sekujur tubuhnya, di setiap sudut rumahnya. Ada yang mati ketika durhaka kepada ibu bapaknya, nauzubillah. Semoga Allah takdirkan hidup kita berakhir husnul khotimah. Hadirin, kenanglah kalau kita sudah terbaring menjadi mayat. Kita jarang membayangkan tubuh kita dingin, kaku. Andai tubuh ini sudah tidak bisa bergerak, kening ini tidak akan lagi bisa sujud. Tidak ada lagi nikmatnya sholat, nikmatnya tahajud. Mata terpejam, tidak lagi bisa membaca Quran. Mulut sudah terkatup, tidak akan lagi bisa menyebut nama Allah. Tangan sudah kaku, tidak lagi bisa bersedekah, menolong orang, membeli anak, cucu. Kaki sudah tidak bisa bergerak, tidak akan lagi datang ke majelis, ke masjid seperti ini. Andai sudah dibungkus kain kafan tubuh kita, tidak ada lagi amal yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan keluarga kita bisa mengurus jenazah kita dengan baik, dengan benar. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa menyolatkan jenazah kita dengan ikhlas. Tenanglah hadirin saat kita diusung menuju pekuburan. Tidak ada yang dibawa dari dunia yang mati-matian kita kumpulkan. Dimasukkan ke liang lahat hanya dengan membawa kafan. Dimiringkan ke kiblat. Kain kafan di wajah kita dibuka agar menyentuh tanah. Kafan ditutup. Gelap sendiri. Satu persatu orang naik dari liang lahat kita. Penuh dengan tanah.
gelap sendiri di sana. Sudah kubur kita penuh tinggalan nisan atas nama kita. Orang-orang yang ada di sekitar kubur kita satu persatu pasti akan meninggalkan kuburan kita. Mungkin yang tersisa adalah orang-orang yang sangat mencintai kita. Tapi itu pun tidak lama. Pasti mereka pun akan meninggalkan kuburan kita. Tinggallah kita sendiri di liang lahat. Demi Allah hadirin. Malaikat kubur itu benar-benar ada. Sebagaimana adanya kematian kita. Kita harus sangat siap. Semua perbuatan kita akan kembali. Tidak ada yang tertukar, tidak ada yang meleset. Alangkah bahagianya yang hidup ini sungguh-sungguh berbekal. Kuburnya lapang. Sholat, sedekah, Quran, semuanya melindungi kita. Hati-hatilah hadirin. Yang hidupnya bergelimang maksiat, zina, harta haram, semua kemaksiatan, semua kezaliman pasti akan kembali. Nauzubillahimindzalik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya karim wa taubatan qoblal maut. Ya Allah, wa taubatan qoblal maut ya karim wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Ya Allah, wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najat minan nar wal afwa ilal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa na'udzu bika min wa na'udzu bika min adzabil qabr ya Allah wa na'udzu bika min fitnatin nar ya arhamar rahimin. Irhamna ya Allah. Doa ya Allah, jadikan tersisa ini benar-benar penuh ampunan-Mu. Cukupkan sudah ya Allah hidup kami yang penuh maksiat, gantikan dengan sisa umur penuh barokah ya Allah. Cukupkan sudah hidup yang melupakan-Mu, jadikan umur yang tersisa ini semuanya hanya untuk-Mu ya Allah, hanya di jalan-Mu, hanya bersama-Mu ya Allah, hanya mencari ridho. Tolong ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadikan sisa umur ini ya Allah bisa menjadi jalan bahagia dunia akhirat orang tua kami. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Jadikan umur yang tersisa ini bisa mengantarkan keluarga jadi ahli surga ya Allah. Jangan biarkan satupun keluarga kami jadi ahli neraka ya Allah. Jadikan sisa umur ini benar-benar semuanya ya Allah penuh manfaat bagi agama-Mu, maslahat bagi hamba-hamba-Mu. Jangan biarkan umur yang tersisa ini jadi cinta dunia, diperbudak nafsu dan syahwat ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizki ya Allah. Ya Allah, titipkan kepada kami hanya rezeki yang halal barokah. Lepaskan dari lilitan hutang ya Allah. Jangan biarkan kami mati membawa hutang. Ya Allah, kumpulkan kami dengan orang-orang soleh. Dekatkan kami dengan ulama yang ikhlas dan istiqomah. Ya Allah, kumpulkan kami bersama orang-orang yang sidik. Istiqomahkan kami di jalanmu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, karuniakan kepada kami lahir batin sehat wal afiyah. Bersihkan dari penyakit lahir, penyakit akal, penyakit hati. Allahumma ya Karim, jadikan umur yang tersisa ini merasakan nikmatnya istiqomah. Jadikan umur yang tersisa ini istiqomah. Allahumma rzuqnal istiqomah. Ya Allah, berkahi jamaah ini, sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi. Berikan jodoh terbaik bagi yang menantikannya ya Allah. Berikan jalan keluar ya Allah ya Fatah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Berikan pekerjaan yang halal barokah. Berikan ya Allah kemudahan urusan yang maslahat dunia akhirat. Karuniakan rumah tangga sakinah, keturunan soleh solehah, rumah tangga hafiz-hafizah. Ya Allah, lindungi jamaah yang terancam, teraniaya. Ya Allah, jadikan bangsa ini bangsa yang Kau berkahi. Karuniakan para pemimpin yang takut padamu. Pemimpin yang jadi tauladan kebaikan. Pemimpin yang amanah. Pemimpin yang dapat membimbing umat di jalan yang Engkau ridhoi. Kami berlindung kepadamu dari siapapun yang menjauhkan darimu. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, balas dengan sempurna yang menjadi jalan kebaikan bagi kami ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana, tunjukkan kepada kami akhlak mulia ya Allah. Tiada yang dapat menunjuki kami selain hanya Engkau. Jauhkan kami dari akhlak yang buruk, dari amal yang buruk, dari penyakit hati yang buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin ya Allah. Alhamdulillah. Semoga Allah mengampuni kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ke Pak pimpinan Masjid Istiqlal dan semua jamaah yang hadir. Berterima kasih ya. Mohon maaf dan tolong bantu doa. Berkenankah hadirin? Kalau ada waktu pada sholat, titip doa supaya bisa diampuni Allah dan bisa istiqomah dan husnul khotimah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tercipta untuk saling berbagi, untuk saling merangkul, untuk saling bermakna bagi semua insan. Dengan bisa sekolah, kita bisa berbagi kebaikan dengan mewujudkan harapan mereka untuk terus melanjutkan pendidikan. Insya Allah, setiap ilmu yang mereka amalkan akan menjadi amal jariah untuk kita semua. Terima kasih kepada donatur dan orang tua asuh yang telah berdonasi melalui DT Peduli sehingga saya bisa sekolah di SMA Aske Islamic School. Alhamdulillah kami bisa sekolah. Bersama Bisa Sekolah, kita tingkatkan mutu pendidikan anak Indonesia.